Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran dasar-dasar manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budaya dan lingkungan organisasi. Seberapa besar seorang manajer dapat mempengaruhi kinerja organisasinya dapat dilihat dari dua pandangan berikut ini. Yang pertama, pandangan mumpuni. Pada pandangan mumpuni, manajer dianggap sebagai faktor langsung yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Sedangkan pada pandangan simbolis, manajer dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atau mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Tapi ada hal-hal yang lebih penting dan ada hal-hal lain yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor di luar kekuasaan para manajer. Pada kenyataannya, organisasi tidak sepenuhnya mumpuni dan tidak sepenuhnya simbolis. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan sebuah organisasi sebenarnya bisa berasal dari mana saja, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dari pihak internal disebut sebagai budaya organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan sebuah organisasi dari pihak eksternal disebut sebagai lingkungan organisasi. Budaya organisasi adalah sebagai nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut secara bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Ada 7 dimensi yang menjabarkan budaya organisasi, yaitu perhatian pada detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, stabilitas, dan inovasi, serta pengambilan risiko. Beberapa dimensi biasanya diperkuat untuk selanjutnya menjadi identitas dari sebuah organisasi. Semua organisasi memiliki budaya, namun tidak semua budaya organisasi sama kuatnya dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan para karyawan pada sebuah organisasi. Budaya yang kuat adalah budaya yang nilai-nilainya diterima secara luas. Budaya tersebut memberikan pesan yang konsisten kepada karyawan mengenai apa yang dianggap penting. Kemudian para karyawan juga mengidentikan jati diri mereka dengan budaya organisasi tersebut. Kemudian budaya yang kuat juga memberikan pengaruh kuat kepada penerimaan nilai dan perilaku para anggota organisasinya. Sedangkan budaya yang lemah adalah budaya yang hanya dianut oleh segolongan orang saja, biasanya hanya dianut oleh kalangan manajemen puncak. Budaya yang lemah juga memberikan pesan yang saling bertolak belakang mengenai apa yang dianggap penting. Para karyawan tidak begitu peduli tentang identitas budaya organisasi mereka. Kemudian, tidak ada kaitan yang kuat antara nilai dan perilaku para anggota organisasi. Awalnya, budaya lahir dari visi para pendiri organisasinya, kemudian berkembang seiring dengan kebiasaan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para karyawan pada sebuah organisasi, sehingga budaya tersebut berkembang dan menjadi budaya-budaya yang baru. Setelah budaya organisasi tercipta, praktik-praktik tertentu dalam organisasi dapat membantu mempertahankannya. Sebagai contoh, dalam proses seleksi karyawan, para manajer biasanya menilai seorang kandidat tidak hanya berdasarkan kualifikasi kemampuan, tapi juga menilik apakah sang kandidat tersebut dapat berbaur dengan baik pada organisasi. Tindakan para manajer puncak juga membawa dampak yang besar terhadap budaya sebuah organisasi. Kemudian, para karyawan juga harus beradaptasi dengan budaya organisasi melalui sosialisasi, yaitu sebuah proses yang membantu para karyawan memahami cara-cara organisasi menjalankan berbagai pekerjaan.
Para karyawan dapat mempelajari budaya organisasi melalui cara berikut. Pertama, melalui cerita. Setiap organisasi memiliki cerita yang membentuk identitasnya. Cerita ini bisa berupa kisah pendirian perusahaan, pencapaian penting, atau tantangan yang pernah dihadapi. Yang kedua, melalui acara. Acara seperti perayaan ulang tahun, perusahaan, seminar, kegiatan sosial, atau kesempatan lain yang menggambarkan bagaimana budaya organisasi tersebut. Kemudian dapat melalui simbol kebendaan. Simbol mencakup logo, desain ruang kerja, hingga seragam karyawan. Semua ini mencerminkan nilai dan visi sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah bahasa. Setiap organisasi memiliki bahasa atau jargon khusus yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hal inilah yang menggambarkan budaya organisasi melalui sebuah bahasa. Karena budaya organisasi dibatasi oleh hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan, maka budaya sangat relevan dengan pekerjaan para manajer. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut, keputusan manajer sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi di mana ia bekerja. Budaya sebuah organisasi, terutama budaya yang kuat, akan memberikan pengaruh dan batasan-batasan pada cara manajer menjalankan fungsi perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan pengendalian. Beberapa keputusan manajemen yang dipengaruhi oleh budaya pada tingkat perencanaan, misalnya menentukan tingkat risiko yang diperbolehkan dalam rencana manajemen, bagaimana cara mengerjakan sebuah pekerjaan, dan seberapa jauh manajemen mempertimbangkan faktor lingkungan dalam perencanaan. Pada aktivitas penataan, keputusan manajemen yang dipengaruhi oleh budaya, di antaranya menentukan seberapa besar otonomi yang diberikan karyawan dalam ruang lingkup kerja. Apakah tugas dilakukan secara individu atau kelompok, atau bagaimana tingkat interaksi yang diperbolehkan bagi seorang manajer dengan rekan dari departemen lain. Pada aktivitas kepemimpinan, keputusan untuk menentukan tingkat kepedulian manajemen pada kepuasan karyawan, gaya kepemimpinan, serta apakah segala bentuk perbedaan pendapat sekalipun harus ditekan atau dihilangkan, juga merupakan keputusan manajemen yang dipengaruhi oleh budaya. Sedangkan pada tingkat pengendalian, keputusan bagaimana mekanisme pengendalian dianggap perlu, kriteria apa saja yang harus ditekankan dalam evaluasi kinerja, serta akibat atau sanksi apa yang diberikan atau ditetapkan, menjadi keputusan manajemen yang juga dipengaruhi oleh budaya organisasi. Beberapa isu budaya organisasi terkini adalah menciptakan budaya beretika, menciptakan budaya inovatif, menciptakan budaya berorientasi pelanggan, menciptakan budaya yang mendukung kebinekaan, serta spiritualitas dan budaya organisasi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan maupun ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Adapun lingkungan eksternal pada sebuah organisasi, lingkungan terdekatnya terdiri dari pemasok. Pemasok adalah pihak-pihak yang memberikan supply input kepada organisasi. Pada pemasok, manajemen harus memastikan bahwa input untuk organisasi tetap tersedia dan organisasi memperoleh input tersebut dengan biaya yang serendah-rendahnya. Pihak eksternal yang kedua yaitu pelanggan. Pelanggan merupakan lingkungan eksternal organisasi yang mengharapkan kepuasan dari sebuah organisasi, sehingga manajemen perlu menjaga kepuasan lingkungan pelanggannya. Yang ketiga adalah pesaing. Manajemen harus memperhatikan dan mempelajari
siapa pesaing-pesaingnya. Kemudian ada kelompok penekan publik. Kelompok penekan publik merupakan sekumpulan orang yang memberikan tekanan kepada organisasi untuk kepentingan lembaganya. Misalnya kalau kita lihat adanya kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang mungkin berkaitan dengan sebuah organisasi. Jika dilihat lebih jauh lagi, lingkungan eksternal juga dipengaruhi oleh faktor keadaan global, politik dan hukum, sosial budaya, teknologi, demografi, serta ekonomi. Contohnya, kalau kalian masih ingat dengan peristiwa COVID-19 di tahun 2019. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi sebuah organisasi, di mana bisa kita lihat pada masa tersebut banyak organisasi-organisasi, banyak perusahaan-perusahaan, banyak entitas-entitas yang mengalami kerugian bahkan hingga gulung tikar karena terdampak oleh COVID-19. Para manajer juga harus memperhitungkan bagaimana lingkungan mempengaruhi aktivitasnya sebagai seorang manajer. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan ketidakpastian lingkungan, bahwa seorang manajer harus menyadari organisasi harus beradaptasi pada setiap laju perubahan dalam sebuah lingkungan organisasi. Seorang manajer harus memahami bahwa organisasi harus beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian, manajer juga harus mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan pihak mana saja yang ada di dalam organisasi maupun yang ada di luar organisasi yang berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan organisasi. Oleh karena itu, manajer harus memperhitungkan apa kebutuhan dari para stakeholder dan apa yang diinginkan oleh para stakeholder, sehingga manajer harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan para stakeholder tersebut. Apakah dengan memperhatikan para stakeholder dapat membantu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya? Jawabannya pasti iya, karena para stakeholder ini merupakan pihak-pihak yang sangat berkaitan dengan tujuan organisasi. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.